Suasana pagi yang seharusnya tenang di kawasan Cipatat, Kabupaten Garut, mendadak berubah mencekam saat ledakan keras mengguncang wilayah tersebut pada Senin 12/6, sekitar jam 9:30. WIB, ledakan tersebut berasal dari lokasi pemusnahan amunisi yang dikelola oleh TNI Angkatan Darat. Insiden tragis ini menewaskan sedikitnya 13 orang, termasuk sejumlah warga sipil. Puluhan lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, sebagian dalam kondisi kritis, dan kini menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit di wilayah Garut dan sekitarnya. Peristiwa ini langsung menyita perhatian publik dan memunculkan pertanyaan besar mengenai pelaksanaan prosedur keamanan dalam pemusnahan amunisi. Banyak pihak mempertanyakan mengapa warga sipil bisa berada dalam jarak yang cukup dekat dengan lokasi kegiatan berbahaya tersebut. Ini adalah area militer yang seharusnya steril dari warga sipil, apalagi saat berlangsungnya pemusnahan amunisi aktif. Kami mendesak dilakukan investigasi menyeluruh, ujar Mulyadi, seorang aktivis dari LSM Pengamat Militer dan Keamanan Nasional PMKN. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Senin sore, pihak TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa kegiatan pemusnahan dilakukan di tempat yang memang rutin mereka gunakan untuk keperluan serupa. Mereka juga menegaskan bahwa prosedur standar operasional telah dijalankan sesuai protokol. Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban. TNI akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga independen untuk menyelidiki penyebab ledakan, ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Nugroho Prabowo. Sumber internal menyebutkan, pemusnahan kali ini melibatkan amunisi lama dengan kadar bahan peledak tinggi. Dugaan awal menyebutkan adanya kesalahan teknis atau human error saat proses penghancuran berlangsung. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Berbagai kalangan, termasuk Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, mendesak agar TNI terbuka dalam penyelidikan ini. Kami ingin ada evaluasi serius terhadap seluruh prosedur pemusnahan senjata dan amunisi, terutama agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang, ujar anggota Komisi 1, Nur Hadi Santosa. Sementara itu, keluarga korban mulai berdatangan ke rumah sakit dan posko krisis untuk mencari kabar tentang kerabat mereka. Suasana haru dan duka menyelimuti RSUD Garut, tempat sebagian besar korban dirawat dan diidentifikasi. Sementara itu, keluarga korban mulai berdatangan ke rumah sakit dan posko krisis untuk mencari kabar tentang kerabat mereka. Suasana haru dan duka menyelimuti RSUD Garut, tempat sebagian besar korban dirawat dan diidentifikasi. Kampung Cisumur, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, berubah menjadi horor. Suara ledakan keras mengguncang udara pada jam 9:30 WIB. Disusul kepulan asap hitam tebal yang membubung tinggi. Ledakan itu berasal dari area pemusnahan amunisi milik TNI Angkatan Darat, yang seharusnya menjadi lokasi aman dan terisolasi. Namun tragedi yang terjadi pada Senin 12 Juni tahun 2025 itu mengubah segalanya. Setidaknya 13 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk beberapa warga sipil yang diduga berada di sekitar lokasi. Sementara itu, lebih dari 20 orang mengalami luka-luka, dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit di Garut dan Tasikmalaya. Ledakan ini bukan hanya mengguncang fisik wilayah, tetapi juga memicu gelombang kecaman, pertanyaan publik, dan desakan investigasi menyeluruh. Beberapa warga sekitar menceritakan detik-detik terjadinya ledakan. Menurut seorang saksi mata, Yayan 43, getaran terasa hingga radius lebih dari 2 km dari lokasi. Saya sedang menyapu halaman. Tiba-tiba ada dentuman keras. Rumah bergetar seperti gempa. Beberapa genting rumah tetangga jatuh. Tak lama kemudian kami lihat asap hitam pekat membumbung ke langit, ujarnya. Tak sedikit warga yang berlarian ke arah lokasi, mengira terjadi kecelakaan lalu lintas atau kebakaran hutan. Namun mereka justru menemukan pemandangan mengerikan. Beberapa korban tergeletak, kendaraan hancur, dan puing-puing bertebaran. Yang menjadi sorotan utama publik dan pengamat adalah keberadaan warga sipil di sekitar lokasi militer
yang sedang melakukan operasi pemusnahan bahan peledak. Area pemusnahan amunisi seharusnya steril dan tidak boleh diakses warga sipil tanpa izin ketat. Aktivis dari LSM Pengamat Militer dan Keamanan Nasional PMKN, Mulyadi, mempertanyakan prosedur keamanan yang diterapkan. Ini adalah kegiatan militer dengan risiko tinggi. Apakah radius aman telah diperhitungkan dengan benar? Apakah warga diberi pemberitahuan atau evakuasi sebelumnya? Ini harus dibuka secara transparan. Tegasnya, pihak TNI Angkatan Darat merespons cepat dengan memberikan keterangan resmi pada hari yang sama. Dalam pernyataannya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Nugroho Prabowo, menjelaskan bahwa lokasi tersebut sudah lama digunakan untuk pemusnahan amunisi kedaluarsa. Kami menggunakan area itu secara berkala dan telah menjalankan prosedur operasional standar. Namun kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. TNI berkomitmen penuh mendukung investigasi bersama kepolisian, ungkapnya. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan informasi awal dari sumber internal, proses pemusnahan kali ini melibatkan amunisi usang dengan kandungan bahan peledak tinggi yang memerlukan penanganan ekstra hati-hati. Dugaan sementara mengarah pada kesalahan teknis atau kelalaian prosedural, human error, saat pelaksanaan pemusnahan. Ledakan yang terjadi diduga tidak sesuai dengan rencana awal, baik dari sisi waktu maupun daya ledaknya. Salah satu penyebab yang juga dipertimbangkan adalah pengaruh suhu panas yang meningkat drastis di pagi hari, yang bisa mempercepat reaksi kimia bahan peledak. Setelah kejadian, lokasi langsung ditutup total untuk umum dan dijaga ketat oleh aparat gabungan. Pemerintah Kabupaten Garut mendirikan posko krisis dan informasi bagi keluarga korban. Dinas Kesehatan juga menyiagakan ambulans dan tenaga medis di beberapa titik rawan. Bupati Garut, Rudi Gunawan, dalam keterangannya menyebutkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait. Kami telah bentuk tim darurat, dan semua korban luka telah dirujuk ke RSUD Dear, Slamet, dan Rumah Sakit Guntur. Kami juga siapkan dukungan psikososial bagi keluarga korban. Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan dan keamanan menanggapi serius peristiwa ini. Anggota Komisi Naradi Santosa menekankan pentingnya audit dan evaluasi terhadap semua prosedur pemusnahan bahan peledak di lingkungan militer. TNI harus terbuka. Ini bukan hanya soal kecelakaan, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola keamanan nasional. SOP harus dikaji ulang dan diperbarui, katanya. Sejumlah pakar pertahanan juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lokasi-lokasi pemusnahan amunisi lainnya di seluruh Indonesia, serta memberikan pelatihan lebih ketat kepada personel terkait penanganan bahan peledak tua yang berpotensi tidak stabil. Hingga malam hari, proses identifikasi korban masih berlangsung. Di RSUD Garut, suasana duka menyelimuti ruang tunggu. Tangis keluarga pecah saat jenazah mulai dikenali dan diserahkan untuk dimakamkan. Salah satu korban, Rina 26, adalah ibu muda yang sedang berjualan makanan ringan di warung tak jauh dari lokasi. Ia menjadi korban karena tidak mendapat informasi adanya kegiatan militer hari itu. Berdasarkan keterangan resmi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, proses pemusnahan dilakukan dengan standar operasional yang telah ditetapkan. 3 sumur telah disiapkan untuk menampung amunisi sebelum diledakkan secara terkontrol. Salah satu sumur tersebut, yang fotonya beredar luas di media sosial, diduga menjadi titik ledakan. Amunisi sudah ditata sesuai prosedur. Pengecekan lokasi dan personel juga telah dilakukan oleh tim sebelum pemusnahan dimulai, ujar Brigjen Wahyu dalam keterangannya kepada media. Namun saat tim mempersiapkan satu lubang tambahan untuk menghancurkan sisa detonator, ledakan hebat terjadi secara tiba-tiba. Dentuman tersebut menyebabkan korban jiwa di lokasi kejadian, termasuk diantaranya warga sipil yang diduga berada terlalu dekat dengan area ledakan.
media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari
pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini, dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dugaan sementara menyebutkan sejumlah warga sipil mendekat ke lokasi tak lama setelah ledakan pertama, diduga untuk mengumpulkan selongsong amunisi bekas yang memiliki nilai jual tinggi. Selongsong tersebut diketahui terbuat dari bahan logam seperti besi dan kuningan. Tanpa disadari, sisa bahan peledak yang belum stabil masih berada di area tersebut. Ledakan susulan pun terjadi, yang menewaskan warga di sekitar titik pemusnahan. Ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun dari temuan awal, warga sipil yang menjadi korban berada di radius yang seharusnya steril dari aktivitas publik, tambah Kadis Penat. Berikut adalah daftar 13 korban jiwa dalam insiden ini. 4 anggota TNI. Pertama, Kolonel CPL Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI. Kedua, Mayor CPL Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan, Gudang Pusat Amunisi Ketiga. 3. Kopda Eri Triambodo, Anggota Gudang Pusat Amunisi Ketiga. Keempat, Pratu Aprio Seriawan, Anggota Gudang Pusat Amunisi Ketiga. 9 warga sipil. Pertama, Agus bin Kasmintu, Ipon bin Ober. Ketiga, Anwar. Keempat, Ius bin Inon. Kelima, Ius Rizal bin Sepuluh. Keenam, Toto. 7. Dadong ke-8, Rustiawan 9, Endang. Kesembilan korban sipil telah dievakuasi ke RSUD Pameung Peu, Garut, untuk proses identifikasi lebih lanjut dan penanganan medis. Tim forensik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut turut membantu proses evakuasi dan pendataan. TNI AD menyatakan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban. Pihaknya berkomitmen penuh untuk melakukan investigasi menyeluruh, guna mengungkap penyebab pasti insiden dan mengevaluasi sistem keamanan kegiatan pemusnahan amunisi. Kami akan melakukan evaluasi prosedur secara komprehensif. Ini adalah tragedi besar yang tidak boleh terulang, ujar Brigjen Wahyu. Jauh tuh lemparnya. Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI telah memasang garis pengaman di sekitar lokasi kejadian. Investigasi mendalam tengah dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan perwakilan BNPB. Pemerintah daerah melalui BPBD Garut juga telah membuka posko informasi dan dukungan trauma healing bagi keluarga korban. Layanan medis, logistik, dan psikososial disiapkan di Puskesmas Cibalong dan RSUD DR Slamet Garut. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.